Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sejarah Umayyah di Syiro pada tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Dan saya Anja Karunyasari, Saya Aziza. dan kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sejarah Daulah Umayyah 1. A. Bentuk pemerintahan. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia di bulan Ramadan 40 Hijriah, penduduk Kufah mengangkat putranya yang bernama Hasan. Walaupun Hasan tidak berbakat menjadi khalifah, tetapi Hasan hidupnya selalu bersenang-senang. Nama Hasan aslinya yaitu, nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Thalib bin Abdul Al-Muthalib. Dia dilahirkan di Madinah tahun ketiga Hijriah. Dengan demikian, dunia Islam sepeninggal Khalifah Ali, dua khalifah yaitu di Kufah dan Syam, suatu hal yang tidak perlu terjadi apabila dikaitkan dengan perlunya menciptakan kesatuan di kalangan umat Islam. Pertumbuhan pemerintahan 661 Masehi sampai dengan 680 Masehi. Pada masa pertumbuhan ini mencakup pada masa pemerintahan Muawiyah 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi atau 61 sampai 63 Hijriah. Muawiyah bin Yazid 683 Masehi atau 63 Hijriah, dan Muawiyah bin Hakam 684 sampai 685 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. 1. Muawiyah 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah, pusat kekuasaan Ali, ke Damaskus karena ia sudah berusia 22 tahun menjadi gubernur di daerah ini. 2. Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi atau 61 sampai 63 Hijriah. Pada masa pemerintahan Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid yang memerintah hanya dalam 3 tahun 61 sampai 63 Hijriah. Akan tetapi karena mendapatkan perlawanan dari penduduk Kufah, Basra dan pendudukan serta sahabat-sahabat Madinah terutama di Makkah Abdul bin Zubair memberontak. Maka pemerintahnya dihadap pada kerusuhan tahun pertama. Ia membunuh Husain bin Ali bin Karbala. 3. Marwan bin Hakam 684 sampai 685 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Muawiyah bin Hakam menggantikan Muawiyah II sebagai khalifah. Dia bekas sekretaris Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Kini dia menjadi khalifah menggantikan Muawiyah kedua. Pada saat dia diangkat menjadi khalifah sudah ada tantangan dari Abdul bin Zubair yang pada masa itu sejak Khalifah Yazid memberontak dan telah mendapatkan pengakuan dari penduduk Hijaz, Kufah, Basrah sebagai penduduk Syam. Demikian juga dari kalangan Arab Utara di Syam telah ikut mengakui Abdul bin Zubair menjadi khalifah. Sementara Arab Selatan berpihak kepada Marwan bin Hakam. D. Kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun, 685 sampai 715 Masehi, yaitu Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi, dan putranya Walid bin Abdul Malik 705 sampai 719 Masehi. Pertama, Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik yang menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah adalah sebagai khalifah terbesar kedua sesudah Muawiyah dalam pemerintahan Daulah Umayyah, karena dia berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan meminta administrasi pemerintahan. Kemampuannya dalam mengendalikan berbagai urusan sehingga dia berhasil membebaskan Daulah Umayyah dari carut, mau tayang merenggong daulah itu dan menggantinya dengan keagungan yang mempesona. D. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. 1. Sulaiman menahan pahlawan Spanyol. Sulaiman bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 54 Hijriah. Dia menggantikan saudaranya Al-Walid sebagai khalifah.
Hal ini berarti terjadi pengangkatan dua putra mahkota Abdul Malik. Sebelum Al-Walid meninggal, dia pernah bermaksud memecat saudaranya Sulaiman sebagai putra mahkota. Dalam hal ini, Al-Walid meminta nasihat kepada para nasihat dan panglima-panglimanya. Ketika panglimanya Al-Hajjaj bin Yusuf, Muhammad bin Qasim, dan Utabibah bin Muslim menyetujui maksud tersebut, tetapi Umar Abdul Aziz menantangnya dan mengatakan kepada Al-Walid dan sumpah setia tentang demikian hebatnya penghormatan orang kepadanya sehingga kelak Daulah Abbasiyah musuh Daulah Umayyah membongkar keburukan semua khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburannya. Kaum muslimin menyamakan kepemimpinan dengan kakeknya Umar bin Khattab baik dalam keadilan maupun kesubutannya. 4. Faktor-faktor kejatuhan Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu ketidakmampuan para khalifah. Yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah. Kelompok Syiah tidak bisa melupakan perlakuan orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya Hussein. Yang ketiga, rasa tidak puas Muslim non-Arab. Kesimpulannya yaitu, menurut kami pada bab ini menjelaskan tentang pembentukan Daulah Umayyah I di Syirah, perkembangannya dan kemajuannya pemerintahan, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, dikaji pula dengan menjadi penyebab kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Pembentukan pemerintahan yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muthalib yang menjadi khalifah. Pertumbuhan pemerintah ini mencakup masa pemerintahan Muawiyah 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi atau 63 Hijriah. Kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan ini masa puncak Malik bin Marwan yaitu 685 sampai 705. Yang putranya bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Umar bin Abdul Aziz 711 sampai 770 Masehi. Yazid bin Abdul Malik 720 sampai 724 Masehi. Hisyam bin Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi. Al-Walid bin Ayyadis 743 sampai 744 Masehi. Yazid bin Abi Al-Walid 744 sampai 744 Masehi. Ibrahim bin Sulaiman 744 Masehi dan Marwan bin Muhammad 744 sampai 750 Masehi. Kami akhiri dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.